Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya buka suara soal foto viral pertemuan dirinya dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan bulu tangkis. Firly menegaskan pertemuan itu terjadi jauh sebelum KPK menyelidiki kasus korupsi di Kementan. Lewat keterangan tertulis pada 9 Oktober 2023, Firly membenarkan dirinya pernah bermain bulu tangkis dengan Syahrul Yassin Limpo. Namun pertemuan itu tidak melanggar aturan KPK, sebab pertemuan antara dirinya dengan Syahrul terjadi pada 2 Maret 2022. Sementara penyelidikan kasus korupsi di Kementan yang menyeret Syahrul dimulai pada Januari 2023. Firly juga menegaskan pertemuannya dengan Syahrul bukan atas inisiasinya. Dari keterangan tertulis yang diperoleh Kompas TV, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pertemuan di lapangan bulu tangkis antara saya dengan mantan atau Menteri Pertanian saat itu Saudara Syahrul Yassin Limpo terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya sekitar pada tanggal 2 Maret 2022. Dan itu pun beramai-ramai di tempat terbuka. Maka dalam waktu tersebut status Saudara Syahrul Yassin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperkara. Kejadian tersebut pun bukan atas inisiasi atau undangan saya, ujar Firly. Sudah terhubung dua jurnalis Kompas TV, ada rekan Karima Anissa di kantor atau gedung KPK dan juga ada Niputu Trisnanda di Polda Metro Jaya. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Karima Anissa di gedung KPK terkait dengan dugaan atau pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri. Karima, sejauh ini langkah apa yang telah dilakukan Dewan Pengawas KPK setelah ada laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK terhadap mantan mentan? Ya, sejauh ini bagi Dewan Pengawas KPK telah melakukan koordinasi dengan salah satu yang bersangkutan, yaitu pimpinan KPK. Sebagaimana Ali Fikri sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini telah disampaikan kepada Dewan Pengawas KPK, dan Dewan Pengawas KPK merespon hal ini bahwa pihaknya akan melakukan tindakan yang secara profesional dan juga independen. Mengingat juga bahwa Dewan Pengawas KPK menyebut memang adanya larangan bagi pegawai KPK untuk bertemu dengan tersangka korupsi ataupun pemerasan yang sedang disebut pada kasus pada hari ini. Adapun landasan tersebut terdapat pada Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021 yang berisi tentang larangan bagi setiap insan KPK bertemu dengan pihak berperkara di lembaga anti rasuah. Sementara itu untuk isu dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada mantan-mentan ini sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, yakni Dirkrimsus Polda Metro Jaya juga telah meningkatkan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Selain itu juga pihak Polda Metro Jaya, pihak penyidik telah memeriksa beberapa saksi. Adapun saksi-saksi yang sudah diperiksa ini diantaranya adalah mantan-mentan itu sendiri, yaitu Syahrul Yassin Limpo dan juga supirnya dan juga ajudannya. Selain itu juga untuk pemeriksaan saksi terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo sampai saat ini masih terus bergulir, masih terus dilakukan. Lalu juga untuk bagaimana nantinya berjalannya pemeriksaan saksi dan apakah nantinya Syahrul Yassin Limpo status hukumnya akan dinaikkan menjadi tersangka, tentu saja kita akan mencermati bersama-sama, melihat bersama-sama bagaimana salah satunya proses saksi dan juga pemeriksaan alat bukti yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Juno. Karima, lalu bagaimana dengan respons KPK soal Firly yang telah dilaporkan ke Dewas? Ya, benar sekali, untuk KPK tentu saja ingin melakukan penyelidikan secara kooperatif, dan juga untuk Firly itu sendiri pada saat ini saya sudah menerima rilis berbentuk tulisan dari Firly itu sendiri yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan membantah adanya bertemu dengan mantan-mantan itu terkait kasus ini, karena Firly juga menjelaskan bahwa memang dirinya bertemu dengan Syahrul, tetapi jika melihat periode waktu di antara timelinenya bertemu dengan Syahrul dan juga ketika Syahrul ditetapkan statusnya sebagai tersangka korupsi dan juga sebagai saksi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK tersebut, waktu yang terpaut cukup jauh, karena
ketika mantan-mantan bertemu dengan pimpinan KPK ini terjadi pada tanggal 2 Maret 2022. Sementara itu untuk penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi maupun pemerasan, khususnya dugaan korupsi ini, mantan-mantan ini telah ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2023, yang berarti ini hampir 1 tahun begitu ya, atau sekitar 9 bulan antara bagaimana mereka bertemu keduanya seperti itu. Dan selain itu juga Firly menjelaskan bahwa pertemuan antara keduanya ini bukan merupakan inisiasinya, tetapi juga bertemu di tempat yang ramai, di tempat publik, dan tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi maupun pemerasan yang sedang dibicarakan seperti ini. Juno. Terima kasih jurnalis Kompas TV Karima Anissa dari gedung KPK terkait dengan juga dugaan pemerasan yang saat ini sudah dilaporkan ke PM Polda Metro Jaya. Sudah ada rekan kami, ini Putu Trisnanda. Putu, polisi telah memeriksa 6 saksi dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo, termasuk Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar. Lalu apa peran Kombes Irwan dalam kasus ini, Putu? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Sampai dengan saat ini baik itu dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ataupun juga dari Humas Polda Metro Jaya ini belum merinci apa saja peran dari Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar. Karena kalau mengutip bagaimana pernyataan yang disampaikan sebelumnya, sampai dengan saat ini yang dibuka kepada publik oleh penyidik dari Polda Metro Jaya baru sedikit sekali informasinya, karena memang kemarin baru masuk ke tahap penyelidikan dan sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Total yang diperiksa sampai dengan saat ini sudah ada 6 saksi, di mana diantaranya ini merupakan pelapor, yakni Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, kemudian juga nama dari Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar ini juga dibenarkan telah menjadi saksi. Tetapi perannya belum dirinci, dan pernyataan terakhir yang kami dapatkan memang nama Irwan Anwar ini juga akan diperiksa sebagai saksi, artinya akan dipanggil kembali setelah penyidik ini menetapkan kasus atau perkara yang menyeret nama Firly Bahuri ini naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sampai dengan saat ini proses pemanggilan saksi kemudian juga pemeriksaan alat-alat bukti masih terus dilakukan oleh pihak penyidik, dan kami juga masih menanti konfirmasi dari pihak penyidik apa saja yang sudah didapatkan sejauh ini, kemudian peran-peran apa saja yang yang sudah maksud kami peran-peran saksi apa saja yang sampai dengan saat ini sudah dipanggil ke Polda Metro Jaya. Juno. Ya, seperti Anda sampaikan tadi, dari pihak Polda Metro Jaya belum memberikan tanggapan. Lalu terkait dengan foto Ketua KPK dengan Syahrul Yassin Limpo, apakah juga nanti polisi memeriksa dan juga mempertanyakan terkait dengan pertemuan tersebut? Ya, betul sekali Juno dan juga saudara, meskipun dari pihak KPK tadi sudah disampaikan oleh rekan Karima bahwa itu diambil jauh sebelum Syahrul Yassin Limpo ini berstatus sebagai tersangka ataupun juga namanya terseret dalam perkara dugaan kasus korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Tetapi kalau dari pihak kepolisian sendiri, meskipun itu diklaim terjadi jauh sebelum penetapan tersangka, pihak kepolisian khususnya dari penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ini tetap memasukkan foto tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan. Jadi berdasarkan pernyataan dari penyidik, sampai dengan saat ini foto tersebut masih didalami, masih diperiksa lebih lanjut, kemudian juga dicocokkan dengan keterangan-keterangan saksi karena menjadi bagian dari proses penyidikan. Apakah ini kemudian memenuhi unsur pidana? Kita nantikan bagaimana pernyataan dari kepolisian secara resmi. Juno. Ya, betul. Untuk saat ini kasusnya telah masuk ke tahap penyidikan. Lalu langkah apa terkait dengan penetapan tersangka dari pihak kepolisian sendiri? Ya, Juno, lagi-lagi ini masih menjadi pertanyaan besar yang juga dinantikan oleh rekan-rekan jurnalis, khususnya jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan, karena sampai tadi sekitar pukul 10.30 kami mencoba mengonfirmasi, meskipun sudah naik ke tahap penyidikan, artinya sudah ada unsur pidana, tapi sampai dengan saat ini pihak kepolisian ini belum menetapkan siapa tersangka ataupun juga mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Ada 3 perkara di dalamnya, yakni ada dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan atau pemberian
dari penerimaan hadiah. Dari 3 perkara ini memang sudah disampaikan oleh penyidik bahwa ini naik ke tingkat penyidikan, ada unsur pidana, tetapi sampai dengan saat ini yang terlapor yakni Firly Bahuri pun belum diperiksa secara resmi datang ke Polda Metro Jaya untuk kemudian memberikan klarifikasi ataupun juga keterangan sebagai saksi. Jadi kita nantikan nanti setelah masuk ke proses penyidikan apakah Firly Bahuri akan datang ke Polda Metro Jaya untuk memberikan kesaksian ataupun juga klarifikasi, kita nantikan. Kemudian apakah ada pihak-pihak lain, tentu saksi-saksi ini masih terus bisa bertambah jumlahnya, artinya dinamis karena prosesnya masih berjalan. Seperti yang disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo bahwa memang sampai dengan saat ini pihak kepolisian ini juga memberikan atensi mengingat bagaimana lembaga KPK ini dikenal oleh publik, kemudian nama-nama yang ada di dalam kasus ini baik itu mantan mentan Syahrul Yassin Limpo, kemudian ketua KPK Firly Bahuri ini juga diketahui oleh publik, sehingga penyidik Polri ini diminta untuk menangani kasus ini dengan cermat dan hati-hati. Ada asistensi dari Polri, kemudian juga Kapolri ini menyatakan terbuka jika ada organisasi ataupun pihak lain yang mau ikut turun mengawasi terkait dengan proses penyidikan yang saat ini tengah berlangsung. Kita nantikan bagaimana akhir dari dugaan pemerasan yang terjadi pada mantan mentan. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana kepengusutan dari pihak kepolisian untuk mengungkap adanya dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di Polda Metro Jaya, dan juga sebelumnya secara paralel ada pelaporan dengan Dewas KPK terkait dengan pimpinan KPK Firly Bahuri. Terima kasih jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dan juga Karima Anissa dari Gedung KPK.